Perubahan tidak selalu mudah dan itu tidak selalu sederhana. Tapi dengan tujuan dan niat yang cukup, kebiasaan apapun dapat dibentuk kembali jika benar-benar menginginkannya. Menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Bangun hari ini dan mulailah langkah kecil untuk mengerjakannya dan pastikan untuk selalu mempertahankannya. Karena bukan seberapa besar keinginan dan tujuannya, tetapi tentang seberapa mampu kita untuk melangkah belajar dan tumbuh dari setiap perjalanan yang kita lalui. Ya Bu, kamu tadi dari mana nih sebelum saya kesini? Saya tadi dari rumahku di perjalanan. Main dekat saya, nggak tahu jauh gitu. Oke, ini saya ingin tahu dulu sebelum mulai ya, apa hasil yang ingin kamu peroleh dari sesi diskusi kita hari ini? Mungkin di sesi ini tujuan atau harapan saya itu ingin bisa memanajemen waktu ya Bu, terkait akademik ataupun mengimbangi lah dari organisasi maupun akademik. Oke, mungkin dari tujuan tadi apa harapan kamu nih kepada saya sebagai coach yang hari ini diskusi sama kamu? Mungkin kamu ada harapan saya harus gimana biar kamu juga enak gitu untuk ngobrol. Mungkin saya harap Bu bisa menemukan solusi dari masalah saya Bu dan membimbing saya gitu dalam menyelesaikan masalah yang akan saya jelasin. Ya, tentunya ya di sini kita ngobrol diskusi bareng-bareng untuk menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan kamu. Tapi terkait hal itu, saya ingin tahu dulu nih, takutnya saya kebablasan gitu ya ngobrolnya. Saya ingin tahu dulu, apakah kamu ada batasan untuk membatasi sesi obrolan kita, misalkan nih kayak Bu gak boleh ngebahas tentang keluarga atau apapun itu boleh disampaikan, jadi biar saya tahu batasannya. Oke, mungkin untuk batasannya Bu, ya seperti yang tadi Ibu sebutkan, mungkin untuk keluarga saya inginnya privasi ya Bu. Terus selebihnya saya tidak ada lagi segi batasannya. Saya ingin Ibu merasa nyaman, saya nyaman ngobrolnya gitu. Oke, jadi bayangin aja saya teman Anda juga ya. Jadi kita seperjuangan lah ya kita untuk menemukan solusi sama-sama. Oke, ya. Terkait dengan tadi nih, karena kamu di organisasi, akademik juga, sehingga menghasilkan kamu kurang bisa untuk mengontrol atau memanajemen waktu. Hal apa sih yang saat ini sedang mengganggu kamu selain itu, atau mungkin boleh hal itu tapi lebih menyeluruhnya? Kalau dari saya sendiri Bu, saya merasa terlalu banyak kegiatan-kegiatan Bu, baik dari organisasi di dalam kampus maupun di luar. Terus juga banyak tugas-tugas Bu yang menumpuk dari tugas-tugas dari dosen yang diberikan Bu, sehingga saya pun lalai gitu untuk mengerjakannya. Dimana kan kalau organisasi atau kepanitiaan pasti ada tugasnya kan Bu, terus ada rapat-rapat terus apalagi tugas-tugas dari dosen yang setempat. Sekarang tuh banyak banget Bu, numpuk, walaupun emang bisa saya kerjakan tapi saya tuh tidak bisa ternyata Bu. Berarti apakah hal itu yang memperkeruh ataupun yang mendorong situasi kamu saat ini? Ya sih, tapi sebenarnya lebih cenderung ke diri saya sendiri Bu, karena emang menurut saya akar masalahnya tuh dari diri saya sendiri, karena saya tuh terkadang gitu Bu, karena terlalu banyak kegiatan, banyak tugas, saya tuh jadi males buat ngerjainnya gitu Bu. Jadi kalau misalnya ngerjain pun hamin jam gitu atau enggak hamin 1 gitu saya kerjainnya, jadi kayak males-malesan aja gitu. Terus hasil yang saya kerjakan pun tugasnya nggak maksimal gitu, jadi terlihat labu dari nilai akademik saya. Karena saya juga bisa meninjau ya selama kamu di kelas, kayaknya tidak seperti biasanya gitu, yang biasanya aktif jadi kenapa nih jadi kurang aktif. Oke, mungkin apakah ini yang paling menantang dari permasalahan kamu, atau ada hal lain yang lebih menantang itu dari yang tadi? Sebenarnya nggak ada sih Bu, lebih dari saya Bu yang kayak sebenarnya saya tuh kurang bisa memimpin diri saya sendiri gitu, tidak bisa melawan rasa malas saya untuk mengerjakan sesuatu, padahal itu pun walaupun banyak tugas itu pasti bisa dikerjakan gitu. Terus saya
manajemen waktu dan terkait dengan kemalasan. Coba saya ingin kamu merefleksikan diri apa yang menjadi sebenarnya penyebab akar masalah dari permasalahan ini, apakah manajemen waktunya atau kemalasannya, atau mungkin ada hal lainnya yang menjadi penyebabnya. Kalau saya pikir sih itu kayaknya dari diri saya sendiri sih, kalau buat akar masalah. Kalau dari kamu sendiri, selama ini kamu menyelesaikan atau menghadapi situasi seperti ini bagaimana? Sebenarnya kalau cara saya menghadapinya tuh, kalau sebelum-sebelumnya tuh saya ngerjainnya tuh suka mepet-mepet dulu, apalagi kan sekarang udah canggih AI itu, jadi saya tuh selalu pakai AI, gak pernah saya parafrase. Jadi ya udah saya kasih gak ngeliat hasilnya, tiba-tiba zong aja hasilnya tuh jelek gitu. Dan nilai apa saya turun, saya juga kadang suka dimarahi gitu sama koordinator kepanitiaan karena hasilnya jelek seperti itu. Enggak kayak biasanya ya? Ya kayak gitu. Oke, mungkin dari situasi ini, dari permasalahan ini, apa yang bisa kamu petik, apa yang bisa kamu pelajari gitu untuk di lain harinya? Kalau dari saya sendiri sih yang bisa dipetik, saya harus mempunyai batasan ya Bu ya, batasan, terus saya harus memprioritaskan mana yang lebih penting, terus saya juga gak boleh mengulur waktu kalau misalnya ada tugas. Oke, dari hasil nih yang setelah kamu tadi bisa pelajarin, dari hasil tadi akar masalah dan lain sebagainya, langkah awal apa atau langkah pertama apa yang akan kamu lakukan untuk mengatasi hal ini selanjutnya? Ya kalau dari saya sendiri ya Bu, saya pertama ingin membuat to-do list Bu terkait tugas-tugas saya yang banyak kan. Saya terus melihat nih prioritas mana yang harus saya kerjakan terlebih dahulu. Kayak misalnya di hari ini ada tugas ini dan sebagainya, saya memilih nih tugas-tugas mana yang emang perlu saya kerjakan gitu prioritasnya. Jadi saya tuh gak ngulur lagi seperti itu. Oke, mungkin benar ya, jadi kamu bisa melihat dulu dari planningnya harus dikuatin, mau mulai dari mana dulu, diakhiri dari mana. Sebelum itu, saya ingin tahu dulu kapan kamu punya waktu atau ketersediaan untuk kita bisa meninjau kembali nih hasil dari tindakan yang telah kamu lakukan. Kalau misalnya itu untuk evaluasi bagaimana Bu kalau misalnya sebulan sekali, jadi biar terlihat laku progres saya gitu, apakah ada kemajuan atau tidak. Oke, sebulan sekali ya? Bisa aja sih sebenarnya, karena dari saya juga kalau supaya waktunya terlalu cepat ataupun terlalu lama, takutnya nanti tidak bisa meninjau gitu dari hasil keberhasilan kamu. Jadi boleh nanti saya kabarnya, takutnya saya ada jadwal seminar atau apa, jadwal webinar, jadi saya nggak bisa menduga hal itu, jadi nanti saya kabarin. Baik Bu, mungkin sebelumnya terima kasih banyak ya Bu udah telah menyempatkan waktunya Ibu untuk mendengarkan masalah-masalah saya, membantu cari solusi juga untuk saya Bu. Ini benar-benar sangat saya terbantu sekali Bu. Oke, saya juga terima kasih ya kepada Anislina nih yang sudah berani untuk speak up tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Sebenarnya ini yang bikin saya senang gitu kepada mahasiswa yang berani untuk speak up tentang permasalahan yang ada di diri mereka ataupun di lingkungan mereka, karena tanpa mereka berbicara atau tanpa mereka cerita gitu, saya tidak akan tahu gitu permasalahan kamu ternyata seberat ini. Kita bisa berdiskusi bareng-bareng untuk menemukan solusi yang baik. Baik Bu, terima kasih banyak ya Bu. Ya, sama-sama. Kalau gitu saya pulang dulu ya Bu. Ada. Ya Bu, terima kasih. Ya, Assalamualaikum. waalaikumsalam. A few moments later. Alhamdulillah Bu, baik banget ya Bu. Oh iya Bu, kedatangan saya ke sini itu ingin memberitahukan bukan sesuai jadwal kemarin ya Bu. Tindakannya itu dievaluasi setiap sebulan sekali. Saya ingin memberitahukan progres yang telah saya lakukan Bu selama sebulan ini. Yang pertama Bu, saya sudah merasa bahwa saya sudah bisa memanajemen waktu dengan baik. Terus saya juga sekarang sudah bisa memimpin diri saya sendiri. Terus tugas-tugas saya juga tugasnya itu dikerjakan sebelum hari deadline-nya loh Bu. Terus hasilnya juga Oke, menurut kamu ini dari tadi kamu udah ceritain ke saya bagaimana proses pencapaian kamu setelah bulan ini. Coba apa yang menurut kamu yang paling tercapai dari semua plan
planning yang telah kamu buat sebelumnya? Oke, mungkin dari ini Bu, manajemen waktu saya sekarang sudah jauh lebih meningkat gitu. Terus tadi kan deadline-nya juga, tugas-tugasnya juga, jadi tidak terkata kayak kemarin Bu. Sekarang jadi teratur, saya tiap hari itu ada tugas-tugas yang saya kerjakan kan sendiri sesuai dengan to-do list. Oke, mungkin perasaannya pasti beda nih dari yang sebelumnya. Coba perubahan apa yang kamu rasakan setelah kamu berhasil nih satu step lebih produktif, tentunya ya, lebih produktif, lebih bisa manajemen waktu. Coba perubahan apa yang kamu rasakan? Oke, kalau dari saya sendiri sih Bu, saya merasa lebih ringan dan lebih fokus lagi Bu untuk mengerjakan tugas-tugas saya seperti itu Bu. Oke, mungkin dapat saya simpulkan ya dari hasil pencapaian kamu selama 1 bulan ini kamu sudah berhasil ya satu step lebih produktif lagi. Tapi setelah step ini berakhir, mungkin langkah apa yang akan kamu ambil selanjutnya? Mungkin Bu, saya akan tetap konsisten saja dulu Bu, terlebih dari tindakan-tindakan yang telah saya buat dan Bu, agar saya juga bisa lebih fokus lagi Bu untuk tindakan di sini. Saya sangat apresiasi ya buat kamu yang udah mau mencoba untuk belajar dari kesalahan-kesalahan dan juga untuk memulainya kembali untuk memperbaiki. Mungkin untuk kedepannya, karena seperti biasa kita akan mengadakan review ulang selama 1 bulan ke depannya. Jadi nanti kalau misalnya kamu jadwalnya di bulan apa mungkin kita ambil nanti langsung kontak saya lagi aja ya. Karena tahunnya saya lagi dari kampus. Oke, baik Bu, terima kasih banyak ya Iya, Bu. sama-sama. Terima kasih ya. Iya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Halo guys, terima kasih udah nonton video kita. Jangan lupa like, Comment and subscribe. Saya Nisrina dan rekan saya. Listiara Damayanti. Kami pamit undur diri. Dadah. you.